Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ba'd. Taib ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang baik ini kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan semuanya menjadi amalan yang bermanfaat yauma la yuma'u yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan selamat, hatinya selamat, salimun min syawaibil qulub, selamat dari penyakit hati. Dan salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik ikhwas sekalian, insyaallah mulai malam ini kita akan baca tafsir Muyassar, dan mungkin saya menggunakan 3 buah kitab. Pertama dari tafsir Muyassarnya, dan yang kedua juga dari Zubdatut Tafasir, dan dari tafsirnya Ustaz Juz Amma Ustaz Firanda hafizahullah, dan beliau menghadiahkan bukunya, dan supaya lebih afdal katanya disampaikan ke jamaah sekalian. Semoga Allah menjaga pada beliau dan memberikan pahala yang besar karena apa yang beliau telah tulis, dan mudah-mudahan kita juga kebagian pahalanya. Baik ikhwas sekalian, kebanyakan bahasan dari tafsir tentunya dibahas secara detail ya, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir. Cuma mungkin tujuan kita adalah membaca tafsir tetapi yang ringkas, kemudian kita mengambil faedah-faedahnya. Dan kebanyakan dimulai dari, kalau juz amma tentu dari An-Naba, mungkin kita putar ke belakang, kita dari surat An-Nas. Dan sebagai muqaddimah ikhwan, dalam kitab Ushul Tafsir, bahwa kitabatul Quran, penulisan, sejarah penulisan Al-Quran, kita pun sudah semuanya mengetahui bahwa Al-Quran yang ada di rumah-rumah antum, dan termasuk juga Quran saku yang kita punya, termasuk juga yang ada di handphone, dia adalah mushaf Utsmani, di mana ayat atau surat yang pertama Al-Fatihah dan surat yang terakhir surat An-Nas. Nah, termasuk juga Rasm Utsmani atau katakanlah mushaf Utsmani yang ada, letaknya juga sama. Artinya kalau misalnya ada beberapa cetakan yang berbeda, mungkin kadang membingungkan bagi, artinya sebagian yang menghafal Quran dia hafal juga letaknya, bahwa sayaqulu sufaha'u minan nas itu adanya paling atas di lembar yang sebelah kiri
kemudian di juz yang kesekian adanya di, pokoknya seperti itu. Ini tentang kitabatul Quran. Jadi dahulunya seperti kita ketahui, Rasulullah pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis. La taktubu alayya ghairal Quran wa man kataba anni ghairal Quran falyumsa. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang menulis selain Quran, hapus. Maka semua sahabat tak ada yang menulis hadis waktu itu, kecuali seorang laki-laki saja, dan beliau bernama Abdullah bin Amru bin As. Yang itu yang dikatakan oleh Abu Hurairah, tidak didapatkan seorang laki-laki yang akthar minni hadithan illa rajulan wahida wa huwa Abdullah bin Amru bin As, li'annahu yaktub wa ana la aktub. Tak ada seorang yang lebih banyak hadisnya dari saya, kata Abu Hurairah, kecuali Abdullah bin Amru bin As, karena dia menulis dan aku tidak menulis. Dan Abdullah bin Amru bin As waktu menulis, dia pun dikatakan kepadanya, katanya, hal anta taktub kulla syai' min Rasulillah? Apakah engkau menulis semua dari Nabi? Yang Quran, yang hadis. Kata dia, iya, saya menulis hadis. Kemudian, alaysa, katanya, qad yakun Rasulullah SAW fil ghadab wa qad yakunu fil ridha. Bukankah Nabi kadang marah, kadang juga beliau dalam keadaan ridha? Maka dia mengatakan, fasakatu anil kitab, sakatu anil kitab, saya berhenti dari menulis. Fasaltu Nabi SAW, saya bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qila li kada wa kada, dikatakan kepadaku ini dan ini. Artinya saya disuruh jangan menulis. Faqala sallam, uktub wallahi ma kharaja min hada ila al-haq. Kata Nabi, tulislah, sesungguhnya yang keluar dari mulutku ini semuanya hak. Maka dia menulis, sementara yang lain tidak nulis. Ini yang disebut oleh para ulama dengan sahifah as-sadiqah. Jadi kalau ditanya dalam ujian, siapakah pemilik sahifah sadiqah? Dia adalah Abdullah bin Amru ibn As, yakni catatan hadis yang orang-orang yang lain, sahabat yang lain, dilarang menulis hadis. Sementara Al-Quran, ikhwan, tulisan-tulisan yang ditulis di batu atau yang di pelepah kurma, yang di kulit, dikumpulkan di rumah Hafsah ketika Nabi SAW dalam keadaan telah wafat. Lalu di zamannya Umar bin Khattab masih di rumah Hafsah, dan di zamannya Utsman dikumpulkan, kemudian ditulis oleh 4 orang sahabat. Jadilah mereka penulis Al-Quran, dan akhirnya jadilah Mushaf Utsmani yang sampai hari ini dan sampai kiamat kelak akan terus bertahan, karena Allah berfirman, katanya, inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Kata Syekh Utsaimin, bagaimana menjaganya? Fil kitabah, dalam tulisan yang dijaga, termasuk juga dalam makna atau tafsir. Jadi kalau ada orang menambah 1 huruf akan ketahuan. Beda dengan Injil wa Taurat yang sudah muharraf, sudah dirubah-rubah. Maka dari itu, ikhwah, umumnya semua kita pun kalau membaca mushaf yang Utsmani itu lebih cocok ya. Kenapa? Ya karena tadi kadang-kadang tata letaknya juga kalau selain yang rasm Utsmani itu berbeda, walaupun ayatnya sama, ayatnya tidak berubah, cuman letaknya saja berubah. Maka dari itu Quran tarjamah yang ada, yang biasa mungkin saya dan antum juga pakai, biasanya terjemahnya di sebelah kirinya, ya kan? Jadi kalau boleh kami menyarankan, kalau kita dalam rangka menghafal, usahakan mushafnya jangan ganti-ganti. Jadi kita tahu misalnya surat Al-Muzammil, oh adanya sebelah sini bagian bawah dan seterusnya. Nanti kalau mushafnya berubah, maksudnya satu dengan terjemah, satu dengan ini, kadang-kadang hafalannya menjadi agak
Oleh karenanya, kalau di dalam mushaf Utsmani ayat atau surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Surat yang pertama adalah Al-Fatihah. Karena dahulunya sebelum Utsman ibnu Affan kemudian menjadikan mushaf Utsmani ini, di kalangan sahabat urutan suratnya tidak seperti yang sekarang. Jadi kalau urutan ayat, naam sahih, itu dari Allah dan Allah Ta'ala tetapkan kepada nabinya, dan itu namanya tauqifiyah, urutan ayat. Makanya ada ayat yang berulang dalam satu surat, berulang kali. Nah, ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Urutan kata dalam satu ayat ini pun tidak boleh kebalik. Lam yulad wa lam yalid adalah salah. Harus yang betul adalah lam yalid wa lam yulad. Walaupun maknanya sahih, tapi urutan bacaannya keliru. Karena dalam satu ayat ada beberapa kalimat tidak boleh kebalik. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ada ayat yang seperti ini, dan bukan innallaha bima ta'maluna khabir di ayat yang lain. Jadi kalau tertukar harus dibetulkan. Tetapi kalau urutan surat, maka kita boleh membacanya walaupun di rakaat pertama juz 30, rakaat keduanya juz 29, hukumnya boleh. Rakaat pertamanya baca Al-Kafirun, rakaat keduanya baca Al-Mulk. Yang tidak boleh adalah membaca ayatnya mundur dari ayat terakhir. Misalnya kalau surat An-Nas dibaca dari minal jinnati wan nas, terus gimana? Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Nah, ini enggak boleh. Untuk imtihan sebagian membolehkan. Masih imtihan, misalnya seorang hafalan Quran diuji, Iqra misalnya, bacalah ya 5 ayat ba'da hadha atau ba'da hadhil ayat. Bacalah 5 ayat atau ayat kelima setelah ayat yang dibaca ini. Apa silakan baca 10 ayat sebelum ayat ini. Itu untuk imtihan. Sebagian membolehkan. Ala kulli hal ya sekalian. Jadi maksud saya manhaj kita membacanya kok dari surat An-Nas dulu, bukan dari ini hanya untuk memudahkan saja, bukan karena ini lebih afdal dari yang lain. Tidak. Dan kalau boleh saya menyarankan usahakan setiap kita berusaha untuk memiliki minimal tafsir Ibnu Katsir, walaupun tarjamah, atau ada juga tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Syekh Utsaimin juga ada, dan itu insyaallah bagus. Baik, adapun malam hari ini coba kita akan membaca surat yang ke-114. Dia adalah surat An-Nas. Urutan ke-114 adalah urutan yang ada dari Al-Quran, dari nomor 1 sampai terakhir, dan dia adalah urutan yang terakhir. Nah, yatadhammanu hadhihi surah, ya, mengandung surat ini berapa ayat? 6 ayat. 6 ayat. Baik, kemudian hal hadhihi surah madaniyah atau makiyah. Surat An-Nas ini termasuk madaniyah. Jadi surat terbagi 2 macam, ikhwan. Ada makiyah, ada madaniyah. Mal farqu bainahuma? Apa bedanya? Makiyah yakni surat yang nazalat qabla al-hijrah. Dia turun sebelum hijrah, namanya makiyah. Madaniyah turunnya setelah hijrah. Jadi bukan, sebagian orang menerjemah atau memaknakan makiyah yang turun di Mekah, madaniyah yang turun di Madinah. Ini penjelasan yang salah. Karena surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum sampai selesai, itu turunnya di Arafah waktu Nabi haji wada. Padahal ini termasuk madaniyah, kan turunnya setelah hijrah. Ayat ini kejadiannya di mana? Di Mekah, di Arafah. Jadi makiyah adalah ayat yang turun setelah
sebelum hijrah. Kalau Madaniyah ba'dal hijrah. Baik. Sekarang coba kita lihat apa yang ada di penjelasan di kitab ini. Pertama tentang surat An-Nas. Beliau tidak menyebutkan muqaddimahnya, langsung ke bagian ayatnya. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita membaca satu surat, maka kalau dari awal surat usahakan kita membaca basmalah, walaupun terjadi khilaf apakah basmalah termasuk surat ataukah tidak. Jadi ada namanya waslul, atau digabungkan antara ta'awudz dengan basmalah. Kemudian kalau kita membacanya di tengah ayat, maksudnya di tengah surat, cukup ta'awudz kemudian langsung membaca ayat. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Kalimat a'udzu, jadi ada istilah tiga yang mirip. Ada ta'awudz. Ta'awudz adalah talabal audz, namanya isti'adah. Isti'adah talabal audz, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ada istilah yang kedua, isti'anah. Isti'anah talabal aun. Talabal aun maksudnya adalah meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, istighasah. Istighasah adalah talabal ghaus, maksudnya memohon perlindungan kepada Allah setelah musibah datang. Jadi ta'awud sebelum musibah datang, kalau istighasah setelah musibah datang. Talab al-ghaus. Kalimat qul, katakanlah, mukhatabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Rabb manusia. Makna Rabbun ada tiga. Pertama, ikhwah, Rabb itu adalah Khaliq, pencipta. Yang kedua, Rabb adalah Al-Malik. Malik adalah penguasa, pemilik atau raja. Dan yang ketiga, Al-Mudabbir. Mudabbir adalah pengatur. Jadi kalau kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Dialah yang menciptakan, Dia yang memiliki, dan Dia yang mengatur. Makanya jangan seorang berkeyakinan bahwa hujan yang ngatur tukang pawang. Ini kesyirikan. Sampai ada orang mau jemur padi minta tolong sama tukang pawang, hujannya digeser ke Semarang Selatan, atau mau hajatan. Ini keyakinan yang batil. Karena Allah Dialah yang mudabbir. Jika Allah Ta'ala menghancurkan, menenggelamkan satu daerah, juga adil, tidak zalim. Kenapa? Itu milik Dia, bukan milik kita. Ikhwan, Allah jadikan buminya bergoncang, rumahnya hancur. Apakah Allah zalim? Tidak zalim. Demi Allah tidak zalim. Sekiranya digoncangkan semua di negeri ini, bagi Allah adil. Zalim itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dunia dan seisinya milik Dia. Sama dengan kita, kalau besok pagi kita diambil nyawanya, Allah tidak zalim. Semua ini titipan. Makanya sangat heran, ada orang dititipi saja sombongnya minta ampun. Kita semua ini miskin, fakir. Kita ini sangat butuh pertolongan Allah. Maka dari itu, kalau misalnya makna Rabb hanya diartikan pencipta, maka ini salah. Rabb itu ada tiga maknanya. Dan ini kebanyakan orang memahaminya bahwa Rabb itu artinya hanya pencipta saja, sampai menafsirkan la ilaha illallah diartikan tadi tidak ada pencipta kecuali Allah, selesai. Padahal bukan cuma itu maknanya.
Jadi Rabbnya manusia dialah Allah Ta'ala. Bukan hanya Rabbnya manusia, Rabbnya makhluk semua yang ada. Kemudian Malikin Nas. Malikin Nas, Malik dia adalah raja, dan Allah Ta'ala raja dari segala raja. Makanya di antara dua tiupan, ketika tiupan pertama hancur semua isi bumi dan langit, semua makhluk dalam keadaan mati semuanya. Maka Allah berfirman, Ainal mutakabbirun, manakah orang-orang yang sombong? Ainal jabbarun, semuanya diam. Lalu Allah menjawab, Lillahi al-wahidul qahhar. Begitu dalam hadis menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak ada duanya. Dialah Allah yang maha memaksa, dia juga yang qadirun ala kulli syai', yang amat kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qadir wal qadir wal muqtadir. Dan dia punya nama tiga. Al-Qadir, sangat kuasa. Wal qadir, hada ablag min al-qadir, lebih kuasa, amat sangat kuasa dari yang tadi. Wal muqtadir, dan sangat-sangat amat kuasa sekali. Makanya sangat heran kalau ada orang yang menganggap bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang tidak perlu bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk minum ini saja, ikhwan, air di gelas ini, kita butuh mohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana dengan hidayah? Masa depan kita di akhirat, selamat atau tidaknya, kita minta kepada Allah. Hari ini seseorang kadang-kadang bangun tidur, lalu badannya diginikan. Apa namanya? Bahasa kitanya apa? Ngulet. Siapa yang yakin dia ngulet ke kanan bisa balik lagi ke kiri? Gak ada yang yakin, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kalau untuk urusan itu saja kita butuh pertolongan Allah, bagaimana dengan masalah yang jauh lebih besar, yang ubun-ubun kita ini di tangan dia? Walaupun ngaji tiap hari gak akan dikasih hidayah, tak akan dapat hidayah, demi Allah. Jadi makanya orang seperti Ghailan ad-Dimashqi, dia adalah tokoh yang ngikuti jejak sebelumnya, orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan anal amru unuf, la yahtaju ila doa, gak usah pakai doa, semua yang kita inginkan pasti kita bisa lakukan. Sebagian yang lain dari kalangan Jabariyah kebalikannya. Makanya dipanggil oleh siapa? Umar bin Abdul Aziz, ya Ghailan, iqra surat al-Fatihah, bacalah al-Fatihah. Maka dia baca sampai di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Umar bin Abdul Aziz, ala masta'anta, ala amrin biyadika ant au ala amrin biyadillah. Untuk apa kamu minta tolong kepada Allah kalau memang segala urusan di tangan kamu bisa dilakukan? Ala amrin biyadika ant, apakah untuk urusan yang di tangan engkau semau engkau bisa dikerjakan, atau urusan yang di tangan Allah yang kita tidak bisa kecuali dengan izinnya? Maka dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, tak ada yang bisa menjadikan, mengadakan, membuat lancar urusan kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Makanya seorang mukmin menjadikan doa sebagai senjatanya. Dan ucapan Malikin Nas, rajanya manusia, seharusnya menjadikan kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sayang, banyak orang baca surat An-Nas, dia baca Malikin Nas, prakteknya dia menganggap Allah tidak ada. Sama kayak kita kalau bangun malam, bangun jam 3, kita matikan handphonenya, lalu kita tidur lagi. Kita tidak ingat Allah melihat kita. Kalau saja semua orang yakin Allah melihatnya, dan Allah turun ke langit dunia, Allah menunggu kita untuk kita berdoa. Sayangnya kita tidak berdoa. Kata Allah, man yad'uni, siapa yang minta kepadaku aku akan kasih. Kitanya tidak minta, jadi nggak dikasih. Wa man yastaghfiruni, siapa yang minta ampun kepadaku aku akan ampunkan. Kitanya tidak minta ampun, kitanya tidur.
Siapa yang punya masalah ingin diselesaikan, Allah akan berikan penyelesaian. Kitanya lebih suka menyebar WA kesulitan kita kemana-mana. Kita tidak pernah minta kepada Allah. Lalu di mana Allah Ta'ala kalau gitu ikhwan? Apa kita anggap Allah tidak ada? Seorang lebih takut CCTV daripada kepada Allah. Inilah kelemahan keyakinan seseorang, karena memang mungkin akidahnya belum lurus. Ucapan Malikin Nas, Raja manusia, sesungguhnya Allah, dialah yang seharusnya kalau kita salat Allahu Akbar, semua yang terbesar adalah Allah Ta'ala. Ilahin Nas, dialah ilah sesembahan manusia, yang dalam usul salasah dibahas dengan detail. Doa termasuk ibadah, nazar termasuk ibadah, istighasah, isti'anah, semua cabang-cabang ibadah tidak boleh dibelokkan kecuali kepada Allah. Makanya heran, ada nelayan buat sesajian disebar di laut, padahal mereka tidak pernah nanam ikan di lautan. Allah yang menyediakan ikan di laut. Tega-teganya buat sesajian untuk selain Allah. Dianggapnya rezeki dari Dewi Laut, mungkin Putri Duyung atau siapalah, Mbah Jambrong yang di laut. Sama juga kadang petani membuat sesajian ikhwan, padahal Allahu Akbar. Antum tazra'unaha am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan, kata Allah. Pedagang juga sama, buat rajah di warung, kayak nggak yakin aja bahwa Allah memberi rezeki. Dan itu adalah menyakiti Allah Ta'ala. Dan kerugiannya untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala. Bagi Allah Ta'ala, kalau satu kaum ini durhaka, mungkin tinggal dihancurkan, dimatikan, selesai, diganti kaum yang lain. Sama seperti kita nih, saya dan antum, kalau kita nggak mau peduli dengan dakwah, udah yang penting kita hidup, bisa makan, minum, tidur, selesai. Mungkin Allah akan gantikan orang yang tidak layak hidup di zaman ini, dimatikan, diganti yang lain. Jadi kalimat ilahin nas, ilahnya manusia, sesembahan manusia, tidak ada yang disembah kecuali Allah saja. Dan ini dakwah para anbiya. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya orang-orang Ad, kami tidak melihat sesembahan yang layak kalian sembah kecuali Allah, kata Nabi Hud. Nabi Saleh juga sama. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, juga sama. Nabi Syuaib kepada orang-orang Madian sama, dakwahnya begitu, bahkan ditambah wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan kurangi takaran dan timbangan. Nabi Musa sama, semua nabi-nabi dakwahnya sama ya kawan, kecuali nabi palsu saja yang dakwahnya kepada harta dan kekuasaan. Nah, ilah ini kalau dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, maknanya sebetulnya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tak ada sesembahan yang layak disembah dengan benar kecuali Dia, Allah Ta'ala. Makanya orang Arab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Tapi orang-orang sekarang mau mengucapkan karena tidak tahu konsekuensinya. Itu juga masalahnya. Padahal Imam Bukhari membuat satu bab la yanfa mujarrad talafud bisyahadatain, bab tidak manfaatnya mengucapkan la ilaha illallah, la ya'rifu maknaha, tidak mengerti maknanya, wala ya'mal bimaqtadaha, tidak mengamalkan konsekuensinya. Dia mujarrad, hanya ucapan saja. Walaupun kalau kita baca dalam penjelasannya beliau juga, itu bermanfaat ada. Untuk apa itu? Di antaranya memanjangkan umur dunia selagi masih ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Kata Syekh Albani, bukan Allah Allah maksudnya, tapi la ilaha illallah. Jadi Allah memerintahkan malaikat yang meniup sangkakala agar menahan, kalau nggak salah 40 tahun, kalau masih ada
satu orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi sesungguhnya bumi ini diperpanjang karena apa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya di antara ciri kiamat, pada saat Ka'bah, pada saat ada angin yang lembut, lalu itulah yang akan mematikan setiap mukmin, kemudian meninggallah semua orang mukmin, yang tersisa orang yang kafir, maka Ka'bah dihancurkan dan ciri-ciri kiamat terus berlangsung sampai datangnya kiamat kubra dan isinya cuma orang kafir saja. Baik, sekarang kita lanjut. Di ayat yang keempat Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kata beliau disebutkan di sini, yakni asyaitan yakunu masdaran wasiman. Faqala Al-Juzaz, yakni asyaitan dal waswas ay wasawis. Siapa yang meniupkan waswas, dia adalah syaitan. Maka dari itu disebutkan min syarril waswas, dari kejelekan waswas yang datang dari syaitan. Jamannya adalah wasawis. Maksudnya apa? Bisikan, kejahatan yang dibisikkan oleh syaitan. Kalimat al-khannas, khannas itu adalah ar-raja', pakai ain ya, bukan pakai hamzah. Raja'i, maksudnya dia tuh selalu kembali. Jadi waswasnya syaitan itu selalu balik lagi. Dia bersembunyi ketika hamba tersebut berzikir mengingat Allah, tapi dia balik lagi ketika kita lalai. Makanya itu syaitan. Dan waswas itu pun datang kepada seseorang ketika dia tidak berzikir kepada Allah. Datang waswasnya ketika dibaca ayat Quran dan seterusnya, maka dia hilang waswasnya. Kemudian datang lagi di saat seseorang lalai. Faqala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kata dia, unzuru minal hikam, lihatlah hikmah yang terkandung di ayat tersebut. Ketika apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa syaitan ini dia melemparkan waswas ke dalam dada manusia. Bahkan dikatakan jaimun ala qalbil insan. Yani huwa syaitan. Syaitan ini, syaitan itu jangan sampai salah ya, dia adalah sifat. Sifat maksudnya syatanah itu artinya ba'idun anil haq. Makanya syaitan bisa dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Dan dua-duanya boleh kita katakan dengan ta'awuz. Jadi kalau ada jin membisikkan waswas, misalnya antum mau ngaji, lalu dibisikkan oleh jin ataupun syaitan, udah nggak usah ngaji, maka kita boleh berta'awuz, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Insyaallah semangat ngaji. Lalu yang kedua ada temannya di depan rumahnya, mau kemana? Mau ngaji. Nggak usah ngaji, kita main game saja. Maka kita boleh mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim kepada orang tadi. Boleh nggak ditiup mukanya 3 kali? Ini kalau ditiup mukanya tersinggung nanti dia. Tapi intinya semua bisikan menghalangi kebenaran, maka boleh kita berta'awudz kepada Allah. Dan itu bisa jadi waswas dari syaitan. Nah, Al-Quran menyebutkan meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari syaitan. Maksudnya waswasil khannas, waswas yang tersembunyi, yang itu membisiki kita biasanya. Jadi oleh karena itu datang kepada manusia godaan yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Oleh karena itu di ayat berikutnya apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Dari sini menunjukkan bahwa hati manusia ada dalam dada. Sebagaimana juga kita pun tidak tahu letaknya godaan syaitan itu datangnya kemana asalnya. Umumnya adalah
menggoda hati seseorang. Nah, oleh karenanya sifat dari syaitan yang dampaknya ini sangat besar untuk merusak keimanan kita adalah wasawis atau bisikan. Makanya dalam urusan bisik berbisik atau bahasa lainnya najwa, apa kata Allah? Innaman najwa minasyaitan. Najwa ini bisikan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, idza tanajaitum, kalau kalian berbisik-bisik, fala tatanajau bil ismi wal udwan. Janganlah bisik-bisik untuk permusuhan dan dosa. Kalau kita bertiga ikhwan, antum membisik-bisik ke yang nomor 2, harus minta izin ke orang yang ketiga supaya tidak menjadikan dia sedih. Atau belak-belakan aja, nggak usah bisik-bisik ngobrolnya, ya kan? Bagaimana bisnis kita, biar dia tahu kan? Atau minta izin, saya minta izin mau ngomong sama dia sirrian dan bukan cerita tentang antum. Tapi sekali lagi, kalau syaitan biasanya membisikkan, dan bisikan itu para ulama menyebutkan apa? Itu awal dari kehendak. Orang yang berzina kira-kira dibisiki dulunya enggak oleh syaitan? Ya, dibisiki dulu. Dan bisikan yang datang dari syaitan menjadikan dia punya kehendak. Asalnya orang ini kosong dari keburukan, begitu ada bisikan dia punya niat berbuat jelek, akhirnya dikerjakan. Nah, kata Allah dalam surat Maryam, alam tara anna arsalna syayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kalian lihat bahwa kami telah mengirimkan setan-setan itu kepada orang kafir untuk apa? Menghasut dan untuk berbuat maksiat dan seterusnya. Ala kulli hal, seorang kalau digelisah, dia ini, itu biasanya dari was-was. Sampai ada orang mau sholat, ikhwan, Allah, nggak jadi, ulang lagi. Sampai saya pernah lihat dan saya jadi makmum, itu imamnya sampai 3 kali. Jadi kita nunggu dulu, karena tadi yang sebelumnya apa? Oh, nggak jadi katanya. Jadi yang di belakang nunggu sampai dia benar-benar sedekap, dan itu baru jadi. Rupanya beliau was-was. Makanya kata Syekh Utsaimin dalam bab wudu, kalau kita merasa batal, kata Nabi apa? Jangan keluar dari sholat hatta tasma'a sauta au tajida riha, sampai engkau dengar bunyinya atau tercium baunya. Jadi kalau kita was-was, saya ini batal tidak tadi? Kentut enggak? Caranya 2. Tadi ada suaranya tidak? Kalau suaranya ada dan jelas milik antum, keluar dari sholat, berarti antum batal. Kayaknya nggak ada suaranya. Yang kedua, ada nggak baunya? Kalau baunya juga antum yakin itu bau milik antum, maka keluar. Iya, makanya kata Syekh Utsaimin, setiap orang wajib mengenal miliknya. Sahih, itu sahih betul. Lebih bagus lagi suami tahu itu milik istrinya kayak gimana, milik anaknya, supaya ketika tadi batal, dia bisa keluar atau tidak dari barisan salat. Kalau dua-duanya tidak ada, la tansarif, jangan keluar dari salat, istamir, lanjutkan salatnya, berarti antum tidak batal. Kalau saya ditanya tentang gozawat, gozawat ini bunyi gas-gas. Kata beliau tadi, itu bunyi gas di perut, asalkan tidak keluar, maka tidak batal. Caranya tahu bagaimana keluar atau tidak? Tadi caranya. Ada nggak baunya? Ada nggak suaranya? Oh ada, tapi bukan milik saya. Berarti yang batal tetangganya. Maksudnya orang di sebelah kita. Baik. Kemudian, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan, yang dibisikkan adalah umumnya kejahatan. Fi sudurin nas, dalam dada manusia, dalam surat An-Nas ini.
Maka sebagian pendapat ikhwan, setan ini siapa sih? Berarti kan di depan kita ada beberapa makhluk. Pertama malaikat, kedua kita manusia, ketiga jin, lalu ada istilah setan. Lalu siapakah setan ini? Apakah saudaranya jin atau makhluk lain selain jin? Lalu siapa juga iblis? Nah, ini yang disebutkan dalam hadis, khuliqatil malaikah min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar. Dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian, yakni dari tanah. Terus enggak disebutkan iblis dan juga syaitan di sini. Sebagian berpendapat atau menjelaskan syaitan tadi adalah sifat syaitan, dan iblis di sebagian penjelasan adalah jin yang kafir. Jin ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang munafik. Apakah jin ada yang rajin? Mungkin ada. Apakah juga jin ada yang nakal? Mungkin ada. Kenapa kita bilang mungkin? Kita pun tidak tahu. Yang jelas Ibnu Taimiyah mengatakan jangan kita ngurusi jin. Kalau ingin ngurusi jin seperti Nabi Sulaiman, boleh. Kalau ada jin sakit, tidak usah ditengok. Kalau jin melahirkan juga nggak usah ditolong begitu. Kalau jin nikah walimahan, tidak usah datang. Ya. Kalau jinnya misalnya di rumah sakit jin, di mana rumah sakitnya memang? Ya kan? Jadi kita tidak diberikan oleh Allah perintah untuk bermuamalah dengan jin. Dan semua rasul dan nabi manusia. Hanya saja sekali lagi, jin pun umroh dan haji, ikhwan. Kemana umrohnya? Ya di sana umrohnya di Mekah. Karena jin juga dapat taklif. Cuman mungkin kalau jin tidak butuh travel, tidak usah pakai catering, tidak perlu kamu nginep di mana jin, tidak usah di hotel. Ya. Dan kita nggak ngurusin urusan dengan jin tadi. Tapi kalau kita salat lalu dia ikut bermakmum, hukumnya boleh. Makanya kata Syekh Utsaimin, kalau kita salat sendiri, jahriyah, salat isya, maghrib atau subuh kebetulan sendiri, sebaiknya dikeraskan. Bahkan salat malam sekalipun, sesekali kalau menyendiri agak dikeraskan. Kalau begitu waladhdallin ada yang amin di belakang kita, ya enggak apa-apa, ya kan? Ya kan, begitu ruku ditengok ada siapa? Ya, mungkin dia ada jin yang ikut salat dan itu sah. Artinya boleh dia di belakang kita, tapi jangan kita di belakangnya jin. Wa an Safiyah ibnati Huyai qalat kana Rasulullah SAW mu'takifa. Kata Safiyah binti Huyai, katanya Nabi SAW sedang i'tikaf. Fataituhu azuruhu laila fahaddathtuhu thumma qumtu. Lalu aku mendatangi beliau. Aku datang dan mengunjungi beliau di waktu malam. Fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibani. Kemudian intinya aku bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ucapan wa kana, katanya maskanuha fi dari Usamah ibnu Zaid. Fabarra rajulan minal ansar. Falamma ra'aya Nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a. Faqala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma innaha Safiyatu bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah. Qala inni, katanya inna syaitana yajri minal insani majrad dam wa inni khashitu an yakdhifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'a. Jadi ringkas cerita, ketika Safiyah ingin pulang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mengantarkan, lalu ada dua orang sahabat Ansar yang lewat, ringkasnya begitu. Ketika keduanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa? Asra'a, jalannya dicepetin.
Kemudian Nabi SAW bersabda, ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Jadi sahabat yang bercepat jalan itu ada kecurigaan mungkin di hatinya, ini Nabi jalan dengan siapa ini? Maka Nabi menjelaskan, ini Safiyah binti Huyai, istri Nabi SAW. Sahabat ini mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, maksudnya Allah, maksudnya kami tidak menyangka yang buruk-buruk kepada engkau ya Rasulullah. Lalu kata Nabi apa? Inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Sungguhnya syaitan mengalir di aliran darah, bisa terkena ke siapa saja ikhwan, walaupun sahabat, kecurigaan kepada nabinya dan tuduhan yang dusta. Makanya terjadikan kasusnya dalam kisah ifki. Aisyah, beliau kehilangan kalung, dicari-cari tidak ketemu, ternyata akhirnya kalungnya ketemu di bawah onta yang duduk. Kebetulan Safwan Ibnu Mu'attal sahabat yang terakhir, dan dia kaget masih ada Aisyah yang tertinggal. Maka dia pun memendekkan atau mendudukkan ontanya dan Aisyah naik, dan Safwan akhirnya berjalan menuju Madinah, dan dia tidak pernah membalikan wajahnya ke belakang. Ternyata di Madinah sudah ribut, katanya Safwan berzina dengan Aisyah. Semua sahabat diam, kecuali yang samma'una lahum, yang senang-senang dengar-dengar berita yang isu. Makanya ikhwah, jangan, telinga kita jangan disediakan untuk mendengar yang isu-isu, ya kan? Apalagi menyebarkan. Nah, ucapan subhanallah menunjukkan bahwasanya sahabat ini juga tidak suudzon kepada Nabi SAW. Cuma Nabi mengatakan innaha Safiyah, ini adalah Safiyah. Makanya ada seorang ikhwan yang naik motor bersama istrinya, lalu ada orang yang, itu siapa katanya, ayo siapa yang dibonceng? Maka dia jelaskan, itu istri saya. Saya pernah melihat ikhwan di belakangnya ada dua, perempuannya dua dibonceng. Jangan suudzon dulu, saya bilang. Mungkin itu istrinya dan satu anaknya, ya kan? Kata ikhwan ini, tidak mungkin, dia belum punya anak. Mungkin yang satu istrinya, yang satu ibunya, mungkin enggak? Kata dia, ibunya itu sudah meninggal tadi. Oh, mungkin itu mertuanya. Bukan Ustaz, mertuanya itu gemuk katanya. Masya Allah. Mungkin itu saudara sepersusuannya, dan segala kemungkinan ada. Terakhirnya kalau enggak ada kemungkinan lain, mungkin yang satu lagi orang yang ditolong jatuh dari pesawat kemudian dibawa di sepeda motor. Semua kemungkinan itu ada ya. Jangan dulu suudzon. Kalau ada 100 kemungkinan, maka 99 itu husnudzon. Nah, kata Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah sangkaan yang buruk, karena prasangka itu adalah perkataan termasuk yang dusta, walaupun tidak dikatakan, tapi dia adalah akdzabul hadits. Baik, di ayat yang terakhir ikhwan, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini penjelasan tentang apa? Tentang tadi, ya kan? Syaitan itu minal jinnati wan nas, yang membuat was-was itu bisa manusia, bisa juga jin. Disebutkan jin duluan, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Di antara hikmahnya adalah, pertama, karena jin diciptakan lebih dahulu dari manusia. Jadi kita dengan jin itu lebih dahulu jin. Yang Allah sebutkan lebih dulu, kita pun menyebutkan lebih dulu. Dan ini yang juga dia maksud dalam hadis Nabi, abda'u bima bada Allah bih, aku mulai dengan apa yang Allah mulai. Seperti Muhajirin dan Ansar, Muhajirin disebut duluan, Ansar kemudian. Makanya kalau dulu ada satu lembaga di Indonesia itu yang depannya Ansar dulu, Ansar wal Muhajirin nama lembaga. Ini keliru dari nama, harusnya apa? Muhajirin wal Ansar. Gimana kalau kita punya anak pertama dikasih nama Ansar,
anak kedua dikasih nama Muhajir. Nah, mungkin dia dulunya tidak mengira bahwa anaknya ada yang akan lahir lagi. Tapi yang asal adalah tadi. Yang kedua, ikhwan, jin dan manusia sama-sama dapat taklif. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama dapat taklif. Cuman bedanya jin itu tadi rasulnya semuanya manusia dan enggak ada jin. Semua rasul dan nabi adalah manusia. Dan yang ketiga, bahwa jin dan manusia sama-sama dihisab. Karena sama-sama dapat taklif, maka sama-sama akan dihisab. Sehingga kalau kita haji, jin pun mungkin haji. Kalau kita umrah, dia pun umrah. Kalau kita sholat, jin pun sholat. Cuman kita tidak pernah tahu di mana tinggalnya. Kita kadang baru tahu setelah ada jin yang masuk ke tubuh seseorang. Ketika ditanya, aina taskun? Askunu fi mihrab masjid Baitur Rahman, misalnya. Dia tinggal di mihrab. Apakah sudah nikah? Ya, aku sudah nikah. Ala kulli hal ini tidak bisa dipastikan. Jadi kalau ada orang kemasukan jin lalu ngacomblang begitu, jangan dulu dipercaya. Baik. Disebutkan bahwasanya jin dan manusia, ya sekalian, termasuk yang mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang sama, jin dan manusia juga bisa jadi menjadikan pembisik yang membisikkan kejelekan, bisa jadi. Oleh karena itu intinya, kenapa ada penjelasan misalnya madakhilus syaitan ala salihin, masuknya syaitan kepada orang-orang saleh. Karena orang yang tidak saleh tidak usah digoda, itu saja. Kenapa yang digoda orang soleh saja? Ya karena orang yang tidak soleh tidak usah digoda, udah jadi balanya, boloknya, ya kan? Ada sebagian orang yang bertanya, bukankah waktu Ramadan setannya dibelenggu? Iya, hadisnya sahih. Kenapa masih banyak orang yang makan siang-siang? Nah, mungkin dia temannya, ya. Dan maksudnya yang lebih sahih, maksud dibelenggu bukan berarti tidak ada godaan, tapi dia itu melemah. Di bulan Ramadan kejelekan itu melemah, dan itu sahih. Sampai ada orang yang biasa zina pun kalau Ramadan katanya cuti dulu, ya kan? Atau gimana gitu. Pencuri mungkin kalau Ramadan dia susah juga nyurinya, habis taraweh sebelum taraweh katanya. Kalau sebelum taraweh rame lah. Kalau habis taraweh orang tadarusan. Habis itu mungkin orang sahur. Jadi oleh karena itu lebih sedikit kemaksiatan di bulan Ramadan. Tapi intinya kalau ada pertanyaan, apakah ada jin yang baik? Ada. Apakah ada setan yang baik? Nah, ini yang jadi masalah. A'udzubillah minasyaitonirrajim menunjukkan bahwa syaitan ar-rajim. Nah, berarti enggak ada yang baik. Tetapi Abu Hurairah ketika meriwayatkan hadis tentang hadis kursi, ayat kursi, itu bukan dalam rangka belajar kepada syaitan atau kepada iblis, bukan. Itu menerima kebenaran walaupun datang dari iblis, maka diterima. Tetapi tidak boleh belajar kepada iblis. Beda ya antara menerima kebenaran dengan belajar, mengambil ilmu darinya. Sekarang kalau ada perampok bilang, saya nasihatkan kalian jangan merampok walaupun uangnya sedikit yang dirampok. Itu nasihatnya benar apa enggak? Ada pezina lalu dia bilang, janganlah kalian berzina, cukup aku saja yang berzina. Nah, jadi kalau yang begini-begini tentunya sekali lagi itu kita harus berhati-hati dalam menerima penjelasan ataupun pendapat. Yang terakhir, sekalian, bahwa sebagian pendapat kata Ibnu Katsir, jin itu termasuk iblis, jin yang kafir, termasuk juga jin yang baik-baik dan jin yang jahat, itu dia juga jin. Tetapi sebagian pendapat menyebutkan bahwa yang diberi umur panjang adalah iblis, sampai kemudian dia terus menggoda
dan tidak mati sampai di hari kiamat. Makanya bisa jadi kalau di zaman Nabi Yusuf kan dibilang sama saudaranya kan, la taqtulu Yusuf, janganlah bunuh Nabi Yusuf. Tapi apa? Masukkan aja ke dalam sumur. Sama-sama jahatnya. Sekarang pun banyak orang yang memasukkan ke dalam sumur sampai mati. Mungkin dia kan digoda sama iblis, yang iblisnya yang dulu yang menggoda saudara Nabi Yusuf. Akhirnya itu dilakukan. Sehingga ya kawan, semua kejelekan hari ini pada asalnya digoda oleh tadi iblis yang membisikkan kepada kita. Sampai seorang yang membunuh sekalipun biasanya dia digoda oleh bisikan-bisikan tadi dulu, baru dia kemudian berani melakukan. Makanya hati-hati untuk menutup pintu kejelekan. Kalau antum mau tidur ya, matikan lampu-lampu, kemudian tutup gelas dan yang lain, termasuk apa? Pisau dan sejenisnya disimpan di tempat yang aman dan jangan tergeletak, karena kadang-kadang dia mungkin bangun seperti yang terjadi di Saudi. Dia ambil pisaunya lalu istrinya digorok pakai pisau sampai meninggal. Ala kulli hal, ini banyak kasus dan kejadian yang setiap perintah Nabi itu pasti baik. Kita bangun tidur jangan makan langsung kecuali apa? Cuci. Di annaka la ta'lam atau la tadri aina batat yaduk. Ala kulli hal ikhwan, ini surat An-Nas walaupun mungkin bukan membaca tafsir dengan lengkap, kita hanya membaca nukilan-nukilan pendek saja. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan antum. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad. Wa naqtafi bihadza qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Haris Budiatna hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Untuk berikutnya dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk jamaah ikhwan dipersilahkan untuk bertanya langsung menggunakan mikrofon yang ada di bawah, dan untuk jamaah akhwat atau ibu-ibu yang ada di atas silahkan menggunakan WA di nomor yang telah tertera di sebelah kanan layar, atau pertanyaan bisa ditulis di kertas yang telah kami sediakan di sebelah makanan ringan. Demikian, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, mengapa pada awalnya hadis itu dilarang ditulis? Alasannya tadi kan belum disebutkan alasannya apa dilarang ditulis. Sedangkan Quran walaupun dulu awalnya juga tidak ditulis, tapi pada zaman, kalau nggak salah zaman Khalifah Umar bin Khattab itu diperintahkan untuk ditulis. Itu mungkin juga mungkin ada alasannya. Kemudian yang kedua, apa bedanya antara Tuhan dan sesembahan? Kalau bahasa Jawa kan menyebutnya biasanya pangeran. Itu mungkin ada perbedaan yang mendasar, karena ada orang Islam biasanya menyebutnya langsung Allah, bukan Tuhan. Kalau pidato-pidato banyaknya kata-kata Tuhan, tapi kan bagi orang Islam umumnya justru kita mantap kalau menyebut langsung Allah. Kemudian tadi setan dikatakan juga mempunyai agama Islam. Apakah itu juga punya hak untuk menempati neraka, surga? Kalau umumnya setan itu masukkan neraka, tapi apakah juga jin? Apakah jin itu juga punya hak menempati surga karena diciptakan lebih awal daripada manusia, dan juga tadi disebutkan bahwa jin itu juga beragama Islam. Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat di awal mereka menulis di batu, di pelepah kurma dan yang lain. Tapi sebagian mereka juga nulis hadis. Kalau ayat Quran ditulis sejak itu dari awal. Cuma catatannya apa? Qillatu alatil kitabah. Sedikitnya alat-alat buat nulis di waktu itu. Makanya sahabat mereka menghafal. Dan waktu Haji Wada itu yang banyak
itu yang hafal Quran. Artinya yang tidak hafal Quran yang sedikit. Dan para sahabat yang meninggal seperti ketika di Bi'run Ma'unah 70 orang sahabat dibunuh, semuanya hafal Quran. Makanya kemudian diperintahkan oleh Utsman bin Affan waktu itu untuk menuliskan Al-Quran karena banyaknya sahabat yang meninggal dalam peperangan yang mereka adalah hafal Quran. Jadi kalau pertanyaannya apakah alasan kenapa hadis tidak boleh ditulis? Iya, supaya tidak tercampur antara ayat dan hadis. Jadi pada awalnya semua sahabat menghafal Quran dan hadis karena dua-duanya dari mulut Nabi. Quran juga dari mulut Nabi, cuman bedanya dari mulut beliau tapi lafadznya dari Allah. Kalau hadis dari Allah tapi lafadznya dari Nabi. Artinya kalau Quran itu mutawatir, lafadz dan maknanya dari Allah. Nabi cuma menyampaikan. Sementara kalau hadis dari Allah intinya, cuma lisannya lisan Nabi SAW. Makanya kalau Quran tiap hurufnya berpahala, kalau hadis tidak. Membaca hadis huruf-hurufnya nggak ada pahalanya. Dapat pahala karena memahami, mengamalkan, mempelajarinya. Nah, adapun ucapan lafzul jalalah Allah sebetulnya nggak bisa digantikan dengan Tuhan. Tuhan ini untuk menghabarkan boleh. Misalnya Allah Tuhan saya, itu boleh. Tapi kalau dalam doa kata Allah, ya berdoalah dengan namaku. Jadi kalau boleh sih doanya jangan ya Tuhan, ya Allah. Allahumma ya Allah boleh juga. Atau kita kalau minta rizki, ya Razzaq urzuqni. Wahai pemberi rizki, berikan aku rizki. Kalau kita mau minta ampun, ya Ghaffar ighfirli. Jadi kalau seorang mengatakan Allah itu Gusti pangeran saya, kalau lama membolehkan kalau habar. Tapi kalau dalam doa, ya Gusti misalnya, ada baiknya tidak seperti itu, langsung panggil nama Allah. Bukankah nama Allah banyak, 99 nama yang kita tahu, bahkan lebih nama Allah. Juga tidak boleh memberikan nama yang itu bukan nama Allah. Jadi intinya ucapan kita dalam doa dia adalah wasilah agar kita dikabulkan doanya. Satu adalah wasilahnya memanggil Allah dengan namanya. Yang ketiganya apa ya Pak? Oh iya, jin sama dengan kita. Makanya di zaman Imam Ahmad, walaupun saya belum tahu riwayat ini sahih tidak, duduk seseorang di pojok yang tidak dikenal seorang pun. Dikasih snack, mungkin di zaman beliau ada snack, wallahu a'lam. Tidak diminum, snacknya tidak disentuh. Imam Ahmad bertanya, man anta ayuh rajul fil atraf, hal anta jinnun wala insun. Siapakah engkau yang duduk di pojok? Kamu jin atau orang? Kata dia, saya jin. Ana jinnun, saya jin. Jin mau ngaji kepada Imam Ahmad. Ya sudah, cuma nanya gitu aja dan lanjut. Saya dulu pernah, tapi ini hanya Allah alam betul tidak ya, ngaji begini di satu masjid. Ada tukang beca masuk ke masjid tadi, di masjid besar. Bapak beca ini bilang, Ustaz mohon izin, ini ngaji baru selesai, kayak gini jam 9 selesai. Mbak yang tadi naik beca itu belum bayar Ustaz. Mbak yang mana Pak? Ini laki-laki semua yang hadir, gak ada perempuannya. Ada Ustaz, tadi saya ngantar dari terminal sampai sini. Bahkan saya ngobrol dengan dia bahwa dia mau ngaji di sini. Cuma dia bilang mau masuk dulu mengambil uang. Dia nggak keluar. Makanya saya kesini. Terus kita bilang, Pak, coba Pak lihat, adakah perempuan di sini? Nggak ada. Maka dia tengok-tengok. Itu cuma satu lantai masjidnya. Mungkin Bapak lupa. Demi Allah katanya enggak. Udahlah, daripada ribut kita kasih uang lah ya. Udah Pak, ini ada uang ini. Tadi berapa habisnya? Sekian. Udah ini ditambah. Cuma bapaknya nggak mau keluar.
apakah itu jin ataukah si bapak ini yang bohong. Tapi sekiranya itu ada, nggak ada masalah, sangat mungkin. Makanya pokoknya kalau antum umroh ada yang aneh-aneh, gak usah heran, nggak apa-apa, lanjut aja. Dan saya pernah itu ya, di areal tawaf ada orang pakai kulitnya hitam, rambutnya keriting, di bahunya ada anak kecil, lalu di belakangnya ada anak kecil mungkin kakaknya, di bawahnya ada lagi dua lagi. Tapi di tol kadang kelihatan kadang tidak. Mungkin saya yang kurang perhatian kan, karena kita urusan sendiri. Cuman saya berdoa, ya Allah dullani hal hadza ay haula minal jin awil ins. Saya cuma berdoa, tunjukkan kepada saya ini tuh orang jin atau manusia. Qadarullah, itu kan Ramadan ya. Saya ke basement nunggu maghrib. Qadarullah, ini orang-orang ini berlima tadi juga ada di basement. Sudah mau maghrib, kita bawa korma sama zam-zam. Beliau tidak bawa korma, tidak bawa zam-zam. Makin yakinlah saya, mungkin itu jin. Karena jin tidak bisa makan dan minum kayak kita. Kayak antum kalau dikasih snack dimakan, supaya gak dicurigai jin. Makin kuat kecurigaan kita karena dia enggak ada zam-zam, enggak ada. Begitu azan nih, ternyata di belakangnya dia bawa tas, Anda enggak tahu. Dari tasnya dikeluarkan ada zam-zam, ada kue, ada makanan dari Afrika. Kemudian dia buka puasa. Akhirnya saya deketi dan ngobrol. Berarti memang dia orang ya, cuma dari Mali atau dari mana nih? Saya hanya tidak jadi ngobrol karena cuman yang satu lagi yang dari Mesir itu kita ajak ngobrol. Karena saya salah. Saya kira dia adalah Syekh Khuwaini, ternyata bukan. Dia malah ketawa katanya, akhta'ta katanya. Wajah saya mirip dengan wajah ulama yang kamu sebut. Saya pedagang katanya. Jadi itu ya, Pak. Sehingga aslinya kita nggak usah takut dengan jin. Jadi kalau antum ketemu malam-malam, ya santai aja. Di mana kamu tinggal? Aku nggak punya tempat tinggal. Kamu siapa? Aku jin. Ya santai aja. Diajak ngaji aja. Ya kalau ada, tapi insya Allah jarang-jarang lah. Dan jangan berniat nikah dengan jin, ya kan? Sebagaimana yang sekarang banyak kan ada. Itu cerita-cerita begitu. Allah Ta'ala alam, mungkin orang karena dia perempuan yang hamil, kata dia suami saya adalah jin, makanya kamu tidak tahu saya punya anak atau bisa hamil karena suami saya jin. Mungkin pengakuan dia saja. Yang satu lagi suaminya atau datang kepada saya makhluk dari planet Mars. Mungkin ini adalah dusta. Allah Ta'ala. Kayaknya cukup sampai di sini aja yang bisa disampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab.